Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal kompetensi teknis biologi untuk guru SMA dan SMK. Disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 8. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1, fungsi autotrop daun diperankan oleh klorofil dan berlangsung terutama di titik-titik: A. Epidermis, B. Kutikula, C. Stomata, D. Trichomata, E. Mesoil. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah E, yaitu mesoil. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 1. Mesoil adalah bahan hijau daun yang memungkinkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Mesoil terdiri atas dua jenis bahan yang mengandung sel-sel khusus untuk proses biologis, yaitu parenkim palisade, pagar atau tiang, dan parenkim spon atau bunga karang. Parenkim palisade dan parenkim spon mengandung sel-sel dengan jumlah kloroplas tinggi yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Metode yang digunakan untuk meningkatkan jumlah sampel DNA dalam analisis molekular adalah A. Sequencing, B. Electrophoresis, C. Southern blotting, D. Polymerase chain reaction, D. Restriction fragment like polymorphism. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah D, yaitu polymerase chain reaction. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Reaksi berantai polimerase atau lebih umum dikenal sebagai PCR, kependekan dari istilah bahasa Inggris, polymerase chain reaction, merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan atau replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan yang salah mengenai sintesis protein di bawah ini adalah A. Pada prokariota, 16S rRNA berperan dalam proses inisiasi dan terminasi. B. 23S rRNA berperan dalam translokasi dan elongasi. C. Interaksi antara mRNA dan rRNA terjadi pada proses elongasi. D. Ribosomal RNA berperan penting dalam translasi. E. Ribosom hanya tersusun dari ribonukleoprotein. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah E, yaitu ribosom hanya tersusun dari ribonukleoprotein. Kita pilih E. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 3. Option E tidak menjelaskan proses sintesis protein, tetapi menjelaskan struktur ribosom. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pernyataan yang benar tentang dinding sel bakteri adalah titik-titik. A. Bakteri gram negatif menyerap warna ungu. B. Lapisan terluar dari dinding sel bakteri gram negatif adalah lendir. C. Bakteri gram positif dalam suasana asam berwarna merah. D. Bakteri gram positif memiliki sedikit lipopolisakarida. E. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah E, yaitu dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Jadi itu adalah pernyataan yang benar tentang dinding sel bakteri. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 4. Jawaban E cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 5. Takson terendah yang menempatkan orang utan dan manusia dalam kedudukan yang sama adalah A. Jenis, B. Marga, C. Suku, D. Bangsa, E. Kelas.
Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 5 ini adalah D, yaitu bangsa. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 5. Di sini ada 7 urutan takson. Yang pertama kingdom, phylum, kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Jadi, untuk urutan terendah pada kelas yang sama terdapat pada kolom keempat, yaitu ordo atau bangsa sama-sama primates atau primata. Animalia, chordata, mamalia, dan primata. Keempatnya sama, tetapi untuk kolom yang keempat adalah takson terendah yang mengelompokkan antara manusia dan orangutan sama, yaitu primates atau primata. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada sel eukariotik, subunit besar dari ribulose bifosfat karboksilase dikode oleh DNA dan disintesis dalam organel A. Peroksisom, B. Retikulum endoplasma, C. Mitokondria, D. Nukleus, E. Kloroplas. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 6 ini adalah E, yaitu kloroplas. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 6. Ribosa 1, 5-bifosfat karboksilase oksigenase, disingkat Rubisco, dari nama bahasa Inggrisnya, adalah enzim raksasa yang berperan sangat penting dalam reaksi gelap fotosintesis tumbuhan. Enzim inilah yang menggabungkan molekul ribosa 1, 5-bifosfat RUBP, kadang-kadang disebut RUDP, yang memiliki 3 atom karbon dengan karbon dioksida menjadi atom dengan 6C, untuk kemudian diproses lebih lanjut menjadi glukosa, molekul penyimpan energi aktif utama pada tumbuhan. Rubisco merupakan enzim dengan 4 gugus polipeptida besar yang mirip dan 4 gugus polipeptida kecil yang juga mirip satu sama lain. Dilihat dari komposisi asam amino penyusunnya, Rubisco sangatlah konservatif. Dalam arti, tidak banyak mengalami perubahan dalam urutan asam amino atau bahasa N dari gen pengkodenya. Gen-gen Rubisco berlokasi di plastida. Jadi, jawaban yang benar tadi adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jaringan akar yang berkembang dari protoderma adalah A. Epidermis, B. Korteks, C. Endodermis, D. Perisikkel, E. Xilem. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah A, yaitu epidermis. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 7. Daerah pendewasaan atau diferensiasi merupakan daerah titik tumbuh yang berada di belakang dan bercampur dengan daerah pemanjangan. Bagian ini merupakan bagian paling atas akar. Pada daerah pendewasaan terdapat 3 lapisan yang menghasilkan 3 sistem jaringan, yaitu A. Protoderm, merupakan lapisan terluar yang merupakan cikal bakal epidermis pada akar. B. Meristem dasar, merupakan lapisan kedua yang akan tumbuh menjadi parenkim korteks. Parenkim korteks merupakan jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks. C. Prokambium adalah lapisan paling dalam pada daerah pendewasaan. Lapisan ini juga sering disebut sebagai lapisan pusat. Lapisan inilah yang akan tumbuh menjadi silinder pusat dan berkas pengangkut atau xilem dan phloem. Kita lanjut ke soal nomor 8 atau soal yang terakhir. Pernyataan yang tepat terkait pembentukan xilem dan phloem sekunder pada batang adalah A. Tidak dipengaruhi musim, B. Terjadi pada tumbuhan monokotil, C. Arah pertumbuhan xilem keluar dan phloem ke dalam, D. Berasal dari jaringan perisikkel, E. Menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Untuk jawaban yang benar, pada soal nomor 8 ini adalah E, yaitu menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 8. Lingkaran tahun terbentuk dari lapisan xilem sekunder yang dihasilkan kambium ke arah dalam.
Setiap tahun, kambium menghasilkan selapis-lapisan silem sekunder sehingga terbentuk lingkaran tahun yang akan bertambah setiap tahunnya. Pada musim kemarau, persediaan air menurun sehingga menyebabkan jaringan silem yang terbentuk mempunyai sel yang lebih kecil dan berwarna gelap. Sementara pada musim penghujan, persediaan air meningkat dan menyebabkan jaringan silem yang terbentuk berukuran relatif besar dan lebih terang. Lapisan-lapisan tersebut saling tumpuk-menumpuk dan menghasilkan lingkaran tahun. Jadi, lingkaran tahun berperan dalam menentukan umur suatu tumbuhan, merupakan aktivitas silem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar dari pertumbuhan sekunder. Jadi, jawaban yang benar adalah E, yaitu terbentuknya lingkaran tahun. Demikianlah 8 soal dan jawaban tes kompetensi teknis guru biologi SMA dan SMK. Silahkan ditonton ulang, disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.